Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita tetap akan melanjutkan bagaimana relasi Israel dengan Tuhan lewat nabinya Samuel. Dalam kitab pertama Samuel bab 9 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19, dan ditutup dengan bab 10 ayat 1a, digambarkan bagaimana melalui Samuel yang selalu mau mendengarkan suara Tuhan, ia dipakai oleh Allah untuk memanggil Saul sebagai raja. Tentu saja ini adalah ungkapan bagaimana Allah mengabulkan permintaan orang-orang Israel walaupun nantinya akan membawa kesengsaraan bagi Israel. Maka Saul dipanggil dan diurapi di tengah-tengah pencarian yang tampak biasa, yaitu pencarian Saul akan keledainya yang hilang. Dan itulah yang nanti akan kita padukan dengan Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Kisah Yesus memanggil Lewi si pemungut cukai. Dalam kitab pertama Samuel, Saul dipanggil oleh Allah melalui Samuel, dan dalam Injil, Lewi dipanggil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang satu dipanggil dalam pencarian mencari keledai yang hilang. Yang satu dipanggil ketika ia sedang menjalankan tugas di rumah cukai. Sebuah peristiwa yang biasa, tetapi dipakai Allah untuk memanggil seseorang. Maka Tuhan itu bekerja melalui peristiwa biasa, bukan peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Ketika ia memanggil umatnya untuk selalu melayani sesama, melayani Tuhan, ataupun tugas-tugas tertentu yang menuntut tanggung jawab yang berat. Seperti Saul sebagai raja, ataupun Lewi sebagai murid Tuhan, rasul. Maka Tuhan itu bekerja melalui peristiwa biasa. Maka saya ajak Anda untuk melihat bagaimana hal itu terjadi dalam kitab pertama Samuel. Saul mencari keledai yang hilang. Urusan sepele bukan? Namun justru disitulah Tuhan menuntun dia pada panggilan yang besar. Maka saya ajak Anda untuk membaca kitab pertama Samuel bab 9 ayat 17 sampai dengan 19. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Jadi walaupun seolah-olah Allah ditolak, tetapi ia tetap setia untuk menjalankan apa yang baik, yang mereka pandang baik oleh Israel. Maka Allah pun tetap dalam tanda petik setuju memberikan raja kepada orang-orang Israel. Dan dilanjutkan ayat 18 demikian. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihatku itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu."
Maka dalam peristiwa sehari-hari itulah Allah menitipkan pada Samuel siapa yang akan menjadi raja, panggilan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga di dalam Injil hari ini, Lewi sedang duduk di rumah cukai, rutinitas sehari-hari. Ketika Yesus lewat, Yesus memanggilnya sebagai muridnya. Maka saya kutipkan Markus bab 2 ayat 14 sampai dengan 15. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Sebuah peristiwa yang identik, panggilan Saul sebagai raja dan panggilan Lewi sebagai murid Tuhan. Maka pesan yang mau disampaikan dari kedua bacaan ini adalah Tuhan sering tersembunyi dalam rutinitas dan tampak biasa ketika memanggil seseorang. Kalau demikian, apa yang dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari? Kantor sering kita identikan sebagai tempat profan. Tetapi Tuhan bisa menyapa di kantor Anda. Pelayanan, kemurahan hati, pengampunan, dan pembawa damai. Dapur memang urusan makanan dan kelezatan, tetapi Tuhan bisa menyapa Anda di dapur. Kasih seorang ibu akan memberikan kesehatan, kekuatan, dan tempat yang nyaman untuk suami dan anak-anak. Bukan hanya itu, di jalan, Tuhan bisa menyapa Anda di jalan. Tuhan yang hadir dalam mereka yang membutuhkan jalan lebih cepat. Karena apa? Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak mempunyai akses yang lebih cepat dari Anda. Mungkin Anda perlu mengalah 1 kali 2 kali, tidak mengapa, untuk memberi jalan pada orang-orang yang tidak memiliki akses lebih cepat dari Anda, tidak memiliki kuasa yang lebih besar dari Anda. Ketika Anda rela melakukannya, bukankah Allah sedang menyapa hati Anda? Di pasar, Allah juga bisa menyapa Anda lewat hati Anda. Mungkin ketika Anda mau membeli berambang, bawang merah, Anda mau membeli manggis, mungkin harganya hanya 20.000, tetapi kadang-kadang Anda melihat bagaimana penjual itu umurnya mungkin sudah agak tua, dan Anda mengerti ia membutuhkan uang untuk anaknya, walaupun itu tidak yakin benar, tetapi karena penampilannya, karena ketulusannya, Anda bisa memberinya uang lebih dari harga yang sudah ditentukan. Bukankah itu juga sering terjadi ketika Anda meminta pertolongan ojek? Anda tahu persis betapa murahnya ojek sekarang, tetapi Anda mendengar bagaimana banyak keluhan dan Anda kemudian memberikan yang lebih. Apapun yang terjadi, rupanya Allah itu memanggil kita di kantor, di dapur, di jalan, di pasar. Maka janganlah meremehkan hari-hari biasa Anda. Disitulah sering Tuhan membentuk hati kita. Jangan lupa, hati kita itu dibentuk di kantor, di dapur, di jalan, bahkan di pasar sekalipun. Inilah yang perlu kita lakukan. Maka Allah tidak alergi terhadap kekurangan. Seperti juga Allah tidak alergi terhadap kekurangan Saul. Maka tetap saja Saul
Manusia biasa itu yang hanya kehilangan keledainya, mencari dengan kebingungan, tetapi tetap ia diurapi oleh Allah menjadi raja. Demikian bunyi kitab pertama Samuel bab 10 ayat 1a sebagai penutup dari bacaan pertama hari ini. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituang nyalah ke atas kepala Saul, dicium nyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Samuel mencium Saul, walaupun itu raja yang tidak dia inginkan. Samuel tetap mengurapi Saul, walaupun itu raja yang tidak ia inginkan. Saul tetap menerima berkat, sehingga Tuhan berkata kepadanya, "Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat kembali karya-karya Tuhan dalam hidup kita yang biasa, dalam panggilan-panggilan kita yang biasa. Disitulah Tuhan membentuk hidup kita, membentuk hati kita di pasar, di jalan, di dapur, di kantor, dimanapun. Tuhan tak pernah meninggalkan hati kita. Maka marilah kita berdoa pada Allah yang setia seperti itu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam peristiwa-peristiwa kecil hidup kami. Di kantor, di pasar, di dapur, di jalan. Seringkali kami tidak menyadari bahwa Engkau sedang menuntun langkah kami melalui hal-hal yang tampaknya biasa. Seperti Saul dan Lewi, kami menyadari bahwa Engkau memanggil kami apa adanya. Kami yang lemah, kami yang sedang mencari sesuatu dengan keterbatasan dan masa lalu kami. Maka terima kasih karena panggilan-Mu itu lebih besar daripada kelemahan kami. Panggilan-Mu itu lebih besar daripada ketakutan kami. Panggilan-Mu itu lebih besar daripada ketidaklayakan kami. Maka bentuklah kami menjadi pribadi yang baru, yang hidup dari kasih-Mu dan menjadi berkat bagi sesama dalam pelayanan-pelayanan kami ketika Engkau memanggil kami. Biarlah setiap hari hidup kami menjadi jawaban atas panggilan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.